Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di dalam kasih anugerahnya. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Karena saudara dan saya sehat-sehat selalu. Amin. Pada kesempatan kali ini saya mengajak teman-teman semua untuk melihat di mana para ustadz-ustadz atau para polemikus yang tidak suka terhadap Yesus Kristus dan Alkitab, mereka mengopok-opok, mengutak-atik, serta merendahkan Tuhan Yesus Kristus di mana mereka berceramah. Tetapi mereka lupa kalau jemaat mereka sedang dalam bahaya. Mereka sibuk membahas Alkitab, tetapi mereka lupa memberi makan jemaat mereka sendiri. Salah seorang muslim yang menyerukan Yesus Kristus, dan ia berseru-seru supaya ia disembuhkan dan ditolong oleh Tuhan Yesus Kristus. Seperti apa julian videonya? Yuk simak video ini sampai selesai supaya saudara dan saya tidak gagal. Pahamilah dia videonya yang berikut ini. Cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem. Yesus, sabut tanganku Yesus, sabut tanganku Yesus, Yesus, selamatkanlah aku. Ya, seperti potongan video pendek di depan, bagaimana para ustadz-ustadz ataupun tokoh-tokoh agama muslim belakangan ini ramai membahas Alkitab di dalam masjid dengan tujuan yang sebenarnya tidak bermaksud mulia, tetapi untuk mencari kesalahan atau mungkin ada penjelasan yang mendukung mereka untuk menjatuhkan iman umat Kristen. Tetapi saudaraku ini berkati oleh Tuhan, apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang bertujuan tidak baik tentang Alkitab, tetapi Tuhan sanggup merubah kutuk menjadi berkat. Pada pasal yang ke-27, sebentar saya mau cari. Nah, di sini ada pernyataan begini. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala dan orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu, ini keyakinan orang Yahudi, jadi Nabi Isa itu dianggap penyesat. Si penyesat itu, sewaktu hidupnya berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari yang ketiga. Kalau tidak, murid-muridnya mungkin datang untuk mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat, ia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Jadi memang ini sudah ada peristiwa besar. Jadi orang-orang Yahudi mengatakan dia itu penyesat. Dan di situ ada peristiwa yang namanya kebangkitan menurut keyakinan Kristiani. Maka kemudian di sini ada ayat yang kedua dari pasal 28. Maka setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingkirnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke bumi, ke batu itu, dan menggulingkannya lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagian kilat dan pakaiannya putih bagian salju, dan penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Kemudian malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Nah, kemudian di sini ada ungkapan, dan pergilah dan katakanlah kepada muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Yesus kemudian bangkit dari kubur dan masuk ke kota Yerusalem, dan orang-orang kudus pun semua bangkit menuju ke kota Yerusalem.
Jadi yang bangkit itu sebetulnya bukan hanya Yesus, tapi orang-orang kudus semua bangkit ke kota Yerusalem. Ini menurut catatan Injil Matius. Pertanyaannya sekarang, kalau Yesus bangkit dan orang-orang kudus bangkit ke Yerusalem, Yerusalem itu bukan kota seperti kota Sidoarjo, tapi kota seperti kota Jakarta. Yerusalem itu kota metropolitan. Kalau orang-orang kudus semua bangkit, kira-kira yang melihat satu orang, dua atau dua orang? Banyak orang. Tapi apakah betul keyakinan Kristen meyakini begitu? Iya, karena banyaknya Alkitab dibahas di dalam masjid, akhirnya tanpa disadari oleh para ustadz ulama dan juga kiai-kiai yang tidak punya hikmat Allah, mereka tidak menyadari bahwa para pendengar ataupun jemaahnya dijamah oleh Tuhan, dan akhirnya satu persatu mereka pergi mencari keselamatan ataupun pribadi yang dapat membawa mereka sampai ke surga. Dan itu sebabnya belakangan ini banyak ustadz-ustadz mengeluh karena banyaknya umat Islam murtad dan menyeberang ke agama lain, yang salah satunya adalah agama yang percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, seperti apa videonya? Mari sama-sama kita saksikan video berikut ini. Dan aku katakan saat ini firman Tuhan berkata bahwa tubuhnya adalah bait Allah. Bahwa Tuhan tinggal dalam dia, kuasa Allah ada di dalam dia. Hari ini aku katakan bahwa roh Allah akan menjamah engkau. Dan engkau akan dipulihkan oleh Tuhan. Dalam nama Yesus 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 Tuhan. Ibu Muslim ini sebenarnya sedang mengalami sesuatu dan terlihat dia maju ke depan untuk minta didoakan. Kemungkinan dia sedang mengalami kebisuan, tidak bisa berbicara dan suaranya tidak bisa keluar. Dan ketika didoakan, Tuhan membuka mulutnya dan pita suaranya keluar, dan akhirnya dia teriak dan dia merasakan kesembuhan. Cabut tanganku, Yesus. Yesus. Selamatkan namaku. Yesus. Dengan namamu, Yesus. Cabut tanganku, Yesus. Selamatkan aku. Yesus. Prabowo. Aku adalah tipu. Sambut aku, doakan aku. Masyarakat. Aku disiksa. Cukup percaya aja Yesus itu Tuhan, katanya mereka. Dijamin pasti masuk surga, pasti kata. Kalau Islam apa-apa serba insya Allah kata mereka kan. Tapi kalau di Kristen cukup percaya Yesus Tuhan, dijamin pasti masuk. Ibadah seminggu sekali jamin pasti masuk surga. Wah. Ya, secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para tokoh-tokoh agama Islam yang selalu membawa Alkitab serta membukanya di depan jemaahnya, lantas dibahas, saudara. Sekalipun mereka tidak punya pengertian atau hikmat Allah untuk membahasnya, tetapi Roh Kudus punya cara untuk menerangi hati daripada jemaah-jemaah yang menyimak dengan teliti apa yang disebutkan oleh para ustadz, kiai, dan juga ulama-ulama yang mencoba membahas Alkitab dengan kemampuan mereka. Nah, para ustadz-ustadz dan ulama ini tidak menyadari bahwa semua kata-kata yang tertulis di dalam Alkitab itu bukanlah kata-kata biasa, bukanlah tulisan-tulisan mati belaka, tetapi tulisan-tulisan itu apabila dengan pengertian, apabila dengan sebuah kerinduan, maka kata-kata atau tulisan-tulisan itu akan berubah menjadi tulisan-tulisan yang hidup, yang dapat membangkitkan iman siapapun yang menaruh kepercayaan ataupun
tanda tanya di dalam firman itu, lalu Roh Kudus akan menerangi hati dan pikirannya, dan Roh Kudus akan menuntun, memimpin siapapun, siapa saja, tanpa terkecuali, untuk pergi mencari pribadi yang sebenarnya mengeluarkan kata-kata firman itu. Dan itu sebabnya banyak sekali belakangan ini ustadz-ustadz, ulama-ulama, kiai-kiai yang melihat bahwa jemaah-jemaah ataupun umat Islam itu sendiri banyak yang meninggalkan keyakinannya dan pergi mencari Yesus Sang Juru Selamat. Nah, kita sudah menyaksikan saudara-saudara seperti apa yang terjadi. Kita banyak-banyak berdoa agar nama Yesus semakin mudah untuk diberitakan di dalam masjid. Mungkin kalau secara pribadi manusia, para pendeta, para penginjil, tidak mudah untuk memberitakan Alkitab atau Injil kepada mereka secara belak-belakan. Bahkan datang ke dalam masjid pun tidak mungkin bisa. Tetapi puji Tuhan, cara Tuhan yang ajaib. Para kiai, ustadz, dan para ulama, mereka sendiri yang membawa Alkitab dan mencoba membahasnya, bahkan mencoba untuk menjelaskannya, sekalipun tanpa pengertian, tanpa iman. Namun Roh Kudus bisa bekerja dengan cara yang ajaib, sebab manusia itu adalah ciptaan Allah sendiri. Di dalam manusia, di dalam pribadi manusia, ada titipan Roh Allah, yaitu antena untuk menangkap sinyal-sinyal kebenaran dari siapapun yang mengucapkannya. Maka Roh Allah yang sebenarnya yang dia taruh di dalam manusia itu akan dapat mengerti dan membaca kebenaran firman itu milik siapa. Baiklah. Nah teman-teman, itulah dia orang-orang yang mengopok-opok mengutak-atik nama Tuhan Yesus Kristus dan Alkitab. Ini mereka sibuk untuk mencari kesalahan Alkitab. Berceramah mereka menyinggung Injil dan Yesus Kristus dan Alkitab. Nah, salah seorang wanita muslim tadi yang menyeru-nyerukan, bahkan bersuara dan menangis secara histeris untuk meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus Kristus supaya wanita muslim ini disembuhkan dan ditolong dan dipulihkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah teman-teman, cara Tuhan sungguh sangat luar biasa. Siapa saja yang dia panggil, yang dia selamatkan, tidak ada yang bisa menahannya, karena Tuhan Yesus penguasa alam semesta ini. Nah, saya teringat kisah Paulus di mana ia pergi ke Damsyik dan bahkan hatinya berkobar-kobar untuk menangkap orang-orang yang mengikuti jalan Tuhan. Kisah Para Rasul pasal 9 ayat 1 sampai 18. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia derebah ke tanah dan terdengarlah olehnya suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang pun. Saulus bangun dan berdiri, lalu membuka matanya, tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun dia masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat, dan 3 hari lamanya itu ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Firman Tuhan kepadanya dalam suatu penglihatan. Ananias jawabnya, "Ini aku Tuhan." Firman Tuhan, "Mari, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus,
Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus bernama Saulus. Ia sekarang berdoa, dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, Tuhan, dari banyak orang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepada untuk menangkap semua orang-orang yang memanggil namamu. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Lalu pergilah Ananias ke situ dan masuklah ke rumah itu. Ia menumpahkan tangannya ke atas Saulus. Katanya, Saulus, saudaraku, Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadaku di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Dan seketika itu ia seolah-olah selaput gugur dari matanya, sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu dibaptis. Teman-teman, saya mau katakan, keselamatan hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Itu sebabnya di dalam Yohanes pasal 14 ayat 6 di sana dikatakan, kata Yesus kepadanya, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Filipi 2 ayat 9-11. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Bapa. Di luar Yesus Kristus ada tidak bisa selamat. Oleh sebab itu, terima Yesus Kristus dalam hidupmu supaya saudara dan saya dapat diselamatkan olehnya. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.